sebelum saya menjumpai saudara dengan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, yaitu Yesus mati supaya kita hidup, Yesus menderita supaya kita berbahagia, Yesus terluka di atas kayu salib supaya kita sehat dan sembuh. Yesus berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Mari datang sekarang kepadanya. Yesus mati supaya engkau hidup, Yesus menderita supaya engkau bahagia, Yesus terluka di kayu salib itu supaya engkau sehat dan sembuh. Yesus berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Mari datang sekarang kepadanya. Yesus mati supaya engkau hidup, Yesus menderita supaya engkau bahagia, Yesus terluka di kayu salib itu supaya engkau sehat dan sembuh. Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, sering kita berpikir, usaha saya di kampung ini kurang begitu maju. Karena itu saya ingin pindah ke kota supaya usaha saya lebih maju. Oleh karena itu terjadi arus urbanisasi di mana orang pindah dari desa ke kota, menyerbu kota. Oleh karena itu pemerintah di Indonesia sekarang berjuang supaya sentral ekonomi berubah kepada desa. Nah, saudara sekalian, itu yang terjadi kepada firman Tuhan yang akan kita dengar sebentar. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar. Kami percaya bahwa dimanapun kami berada, kami akan diberkati oleh Tuhan bila kami hidup pada tempat dan rencana Tuhan yang Engkau maksudkan untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, Kitab Ulangan, pasal 28 ayat yang ketiga. Ulangan 28 ayat 3, demikian bunyi firman Tuhan, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Saudara pemirsa, ini adalah pidato perpisahan dari Musa. Waktu itu mereka ada di seberang atau pantai timur dari Sungai Yordan. Tinggal menyeberang sedikit lagi untuk sampai ke tanah perjanjian. Tapi Musa tidak boleh untuk masuk ke sana. Jadi sekarang ia sampaikan pesan-pesan dari Tuhan dan juga sejarah secara rohani bagaimana perjalanan mereka dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan yang sebentar lagi, tidak lama lagi akan mereka masuki dan mereka rebut. Puji Tuhan. Nah, di sini pesannya ialah kalau nanti kamu sudah masuk ke tanah perjanjian,
dimanapun kamu akan diberkati oleh Tuhan. Artinya tanah itu tanah yang diberkati oleh Tuhan. Mudah mereka mendapatkannya? Oh tidak, saudara sekalian. Yosua dan Kaleb memimpin peperangan itu selama 5 tahun. Jadi dengan berdarah-darah itu, ya kemudian menaklukkan tanah perjanjian Kanaan. Saudara pemirsa, kenapa demikian? Oleh karena Tuhan mau supaya mereka juga punya andil, punya usaha. Hidup kita ini memang anugerah Tuhan, saudara sekalian. Saya hidup karena anugerah Tuhan. Sudah hidup karena anugerah Tuhan. Atau dengan bahasa yang lain, kasih karunia Tuhan. Tetapi saudara sekalian, kita perlu berdiam diri? Oh tidak. Dalam ayat yang berikutnya, saudara sekalian, ayat 8 dan 12 itu yang saya sangat suka. Dikatakan apa? Ayat 8, Tuhan akan memerintahkan berkat atasmu ke dalam lumbungmu dan dalam segala usahamu. Ya, kita harus berusaha, kita harus berbisnis sekalian. Sekarang puji Tuhan, dengan ada bisnis online, kita bisa kemudian jualan dari rumah sendiri, ya. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tetapi engkau harus apa? Harus berusaha. 12. Tetapi Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah, yakni langit, untuk berikan hujan pada tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Jadi pemirsa sekalian, kita hidup oleh anugerah Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habisnya rahmatnya. Kalau Tuhan memelihara burung di udara, bunga bakung di padang, maka karena itu engkau jangan khawatir. Tetapi engkau harus berusaha dan bekerja keras untuk mendapatkan segala berkat Tuhan. Itulah perjuangan hidup kita tengah-tengah dunia ini. Jadi saudara sekalian, pesannya tadi apa? Kita memastikan diri kita, saya memastikan diri saya, sekarang kami ada di Batam. Sudah 24 tahun ada di Batam. Dan oleh karena itu, saudara sekalian, saya yakin bahwa inilah tanah perjanjian untuk kami. Dan saya dengan ibu sering katakan, inilah tanah kami yang terakhir. Ya. Bukan saya mau cepat mati, tidaklah. Tapi maksudnya di sini kami mengalami hal-hal luar biasa. Tidak terbayangkan saudara sekalian. Yaitu apa? Kami sudah memenangkan 5 pulau untuk satu suku yang terabaikan, dan kami sedang mendidik mereka menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh dan memanusiakan mereka. Kenapa saya katakan memanusiakan mereka? Saya tidak menghina orang, tapi saya mau mengatakan bahwa mereka tidak ada yang sekolah, tidak ada yang berpendidikan sama sekali. Dan sekarang puji Tuhan sudah ada yang sampai kelas 6, ada juga yang sudah sampai masuk ke SMK seperti itu. Dan kami percaya bahwa beberapa tahun lagi ada mereka yang sudah sampai sarjana S1. Itulah sebabnya mengapa saya katakan ini tanah perjanjian untuk kami. Dan bagi saudara sekalian, jangan persoalkan di kampung atau di kota, tetapi saudara akan melihat bagaimana Tuhan akan memberkati hidupmu dimanapun engkau berada, asal engkau meyakini itulah tanah perjanjian untukmu, dan di sana Tuhan siap memberkati, apa katanya tadi, segala usaha dan pekerjaanmu. Bila engkau sampai ke sana, engkau akan mengalami kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Sebelumnya saya sudah sampaikan kepada saudara sekalian, bagaimana hidup yang diberkati oleh Tuhan? Kata firman Tuhan,
asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Mulai lagi hidup dengan apa yang ada dan tidak punya ambisi berkelebihan untuk mendapatkan sesuatu yang sebenarnya tidak mungkin engkau dapatkan secara normal dan baik. Nah, sekarang mari kita belajar percaya, belajar meyakini bahwa Tuhan akan memberkati hidup kita, menolong hidup kita, sehingga kita selalu di bawah naungan pemeliharaan Tuhan, dan kita selalu hidup untuk mengalami kemurahan dan kebaikan Tuhan dimanapun kita berada. Apakah itu di kota, apakah itu di ladang. Berdoalah supaya di mana saudara sekarang berada, itulah tanah perjanjian untuk hidup saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kami percaya bahwa inilah tanah perjanjian untuk kami, dan kami percaya ketika kami berusaha dan bekerja keras, Tuhan pasti memberkati hidup kami. Itu janji-Mu kepada kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.